sat on me again. Really? Yeah. It's gonna hurl! Cover the tuba! A prince? You want to know a big secret? I don't really like to wear them that much. Now you do. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini Satria akan menyampaikan alur cerita film yang berjudul The Princess Diaries. Seperti judulnya, film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang selalu dibully di kelasnya. Tapi ternyata tanpa diketahui, dia adalah anak seorang raja dan pewaris kerajaan yang sangat besar. Baiklah, mari sama-sama kita menuju ke alur ceritanya. Diceritakan seorang gadis kecil bernama Mia. Sehari-hari dia tinggal di sebuah apartemen kecil di San Francisco bersama ibunya yang seorang pelukis. Di sekolah ia merupakan seorang gadis yang culun dan tidak pandai untuk bergaul. Sehingga tak heran di sekolah itu ia juga selalu menjadi bahan bulian oleh geng Lana. Untung saja di sana masih ada seorang siswi yang mau berteman dengannya, yaitu Lily. Dan gak jauh beda, dia juga culun dan banyak kesamaan dengan Mia. Meskipun demikian, bukan berarti Mia tidak punya perasaan. Di sekolah tersebut, ia bahkan menyukai seorang pria yang sangat terkenal bernama Josh, yang merupakan juga pacarnya Lana. Suatu hari, Mia mengikuti lomba debat melawan Josh. Pada saat itu, Josh dengan sangat gagah berani mengungkapkan opininya yang membuat semua orang terkagum. Namun saat giliran Mia yang naik, ia malah terbata-bata. Dan hal itu pun membuat semua teman-temannya menertawai Mia. Mia yang sangat malu pun sontak langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Selesai sekolah, di rumah ibunya mengatakan bahwa nanti nenek Mia dari pihak ayahnya di Genovia akan datang untuk menemui Mia. Mia pun pada saat itu sedikit bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh neneknya. Karena jujur, sejak ia kecil, neneknya tersebut tidak pernah menemuinya sama sekali. Singkat cerita, keesokan harinya sepulang sekolah, Mia pun pergi menuju alamat yang telah diberikan. Di rumah megah itu, ia pun disambut oleh seorang kepala pelayan. Lalu kemudian, ia dibawa menuju ke neneknya, yaitu Ratu Clarice. Di sana ia pun diberitahu bahwa Ratu Clarice merupakan ratu sebuah kerajaan kecil di Genovia. Dan ternyata tujuan Mia dipanggil ke tempat tersebut adalah untuk mengabarkan bahwa sebenarnya ayah Mia merupakan pangeran dari Genovia yang baru saja meninggal. Oleh karena itulah, sesuai peraturan kerajaan, maka sekarang Mia adalah pewaris tunggal kerajaan tersebut menggantikan ayahnya. Awalnya Mia menganggap bahwa semua ini hanyalah prank, tapi saat Ratu Clarice menjelaskan semuanya, akhirnya Mia pun percaya dan sekarang ia adalah pewaris satu-satunya kerajaan tersebut. Ratu Clarice pun mengatakan bahwa saat ini Mia harus pindah ke Genovia dan dia juga akan merubah sifat culun dari Mia agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, karena merasa permintaan itu sedikit berlebihan, Mia pun tidak mau. Ia menolak dan malah kabur dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Mia pun marah pada ibunya karena selama ini ia telah menyembunyikan asal-usul dari Mia yang merupakan keturunan dari kerajaan. Sang ibu pun lalu menjelaskan bahwa dulu setelah ia bercerai dengan ayah Mia, hak asuh Mia pun jatuh ke tangan sang ibu. Dan mereka berdua sepakat untuk tidak membocorkan asal-usul dari Mia agar dia bisa hidup normal seperti rakyat biasa. Dulu mereka juga sepakat untuk memberitahu Mia yang sebenarnya nanti saat dia menginjak usia 18 tahun. Namun karena sekarang ayahnya sudah meninggal, mereka pun terpaksa memberitahu Mia sebelum waktunya. Dan Mia saat ini harus menggantikan posisi ayahnya tersebut. Keesokan harinya mereka bertiga kembali bertemu. Pada saat itu Ratu Clarice berencana untuk memperkenalkan Mia sebagai permaisuri ke seluruh dunia. Namun sebelum hal itu dilakukan, Ratu Clarice terlebih dahulu akan melatih Mia agar bisa bersikap seperti permaisuri yang berwibawa. Mendengar hal itu, Mia sempat tidak setuju, namun ibunya membujuk agar bisa mengikuti kelas permaisuri. Barulah setelah itu, Mia boleh memutuskan sosok permaisuri seperti apa yang dia inginkan. Nah, di sana Ratu Clarice berpesan pada Mia agar dia tidak membocorkan identitasnya sebelum waktu pengenalan tiba.
Dia juga mengirimkan seorang pengawal bernama Joe dan mobil limosin yang sangat mewah untuk menjaga Mia sampai waktu pengumuman itu tiba. Di tengah perjalanan, tak lupa ia juga menjemput Lily. Di sana, Lily sempat terkesima melihat mobil Mia yang sangat bagus. Selesai sekolah, mereka berdua lalu pergi ke bengkel untuk melihat mobil kesayangan Mia yang sedang diperbaiki. Di sana, ia pun diberitahu bahwa dia harus membayar sekitar $400 jika mobil kesayangannya itu mau diperbaiki. Di sana juga terlihat seorang pria bernama Michael yang merupakan kakaknya Lily. Diketahui selama ini Michael suka pada Mia, tapi sayang dia tidak mengetahui hal tersebut. Sesampainya di rumah, Mia pun mengikuti pelatihan untuk menjadi permaisuri. Pertama-tama, Ratu Clarice langsung menyuruh asistennya untuk merubah penampilan dari Mia. Setelah itu, Ratu pun mengajarkan gestur tubuh yang baik dan juga kebersihan yang harus senantiasa dijaga oleh seorang permaisuri. Setelah itu, Mia kemudian belajar etika seorang bangsawan, seperti cara makan yang baik dan cara berdansa dan juga hal-hal yang lainnya. Latihan ini pun terus dilakukan setiap hari. Secara rutin setiap pulang sekolah, Mia selalu mengikuti pelatihan tersebut. Semakin hari, ia semakin lancar. Namun semakin hari juga kebersamaannya dengan Lily berkurang, karena semua kesibukannya akhir-akhir ini. Suatu hari, Ratu pun memanggil Paolo, yaitu seorang stylist dari Italia, untuk merubah penampilan Mia. Di sana, Paolo dan asistennya pun merapikan alis Mia, lalu meluruskan rambutnya dan membersihkan semua kuku-kuku Mia. Dia juga saat itu menghancurkan kacamata culun Mia dan menggantikannya dengan sebuah softland. Lalu setelah melewati proses yang sangat panjang, Mia, seorang gadis yang culun pun kini berubah drastis menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan berwibawa. Keesokan paginya, Mia dan Joe menjemput Lily untuk berangkat ke sekolah. Michael pun pada saat itu sangat terkejut melihat penampilan Mia yang sudah berubah dan nampak sangat cantik. Namun tanggapan berbeda muncul dari Lily. Dia malah merasa penampilan Mia yang sekarang malah mirip dengan geng Lana yang selama ini selalu membuli mereka. Sehingga sesampainya di sekolah, Lily pun menyuruhnya untuk memakai sebuah topi dan menyembunyikan rambut barunya. Setelah itu, mereka pun sempat bertengkar karena Lily menyangka bahwa ia akan meninggalkan dia selamanya. Nah, karena tidak tahan dengan semua omelan Lily, Mia pun akhirnya terpaksa membocorkan rahasianya pada Lily. Mendengar hal itu, Lily pun sangat terkejut dan ia setuju untuk merahasiakan identitasnya yang merupakan seorang putri. Di dalam kelas, Mia kembali dibully karena ia selalu memakai topi. Nah, karena selalu didesak dan juga dibully, Mia pun membuka topinya. Dan sontak semua orang di kelas tersebut langsung takjub dan terkesima melihat kecantikan Mia. Keesokan harinya, Mia berjalan dengan Michael. Michael pun mengundang Mia untuk datang ke sebuah pentas musik di mana dia akan tampil di tempat tersebut. Michael pun berharap Mia bisa datang. Oleh karena itulah, Mia berjanji akan datang ke tempat tersebut meskipun ia tidak yakin. Sesampainya di sekolah, ribuan wartawan mendatangi Mia dan melontarkan beberapa pertanyaan. Ternyata saat itu, rahasianya telah bocor ke media dan ia pun menyangka bahwa Lily yang telah membocorkan semuanya. Tapi saat ditanya, Lily mengelak dan ia mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan hal itu. Tak lama kemudian, akibat keributan itu, Ratu pun datang ke sekolah. Dan setelah diselidiki, ternyata Joe lah yang telah memberitahukan hal itu pada para media. Semua hal itu ia lakukan untuk pansos agar bisa terkenal. Malam harinya, Ratu mengadakan jamuan makan malam bersama para bangsawan di seluruh dunia. Makan malam itu awalnya berjalan dengan lancar, sampai Mia tak sengaja membakar jas seorang tamu di sampingnya. Melihat hal itu, Mia pun sontak mengambil sebuah ember berisi es dan memadamkan api tersebut. Kekacauan tak berhenti di situ. Saat ia akan mengambil sepotong anggur yang jatuh ke lantai, seorang pelayan tiba-tiba tersandung hingga menumpahkan makanan yang mereka bawa pada para tamu undangan.
Sontak melihat kejadian memalukan ini, Ratu Clarice merasa sangat malu. Tapi ternyata di lain sisi, para bangsawan itu malah tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya Mia kembali bertemu dengan Ratu. Sebenarnya pada saat itu Mia masih merasa bersalah dan ketakutan atas kesalahan yang telah dibuatnya. Tapi di luar dugaan, ternyata Ratu tidak marah sama sekali. Bahkan ia membatalkan semua jadwal meetingnya hanya untuk menghabiskan waktu dengan Mia hari ini. Mereka berdua pun lalu pergi ke tempat bermain, berfoto bersama, bahkan membeli jajanan kaki lima bersama. Setelah itu saat pulang, Mia pun menyetir mobilnya. Dan saat ditanjakan, mobil tersebut rusak dan malah berjalan mundur hingga menabrak sebuah bis. Di sana polisi pun datang dan akan menangkap Mia atas kejadian tersebut. Namun dengan keahlian public speaking yang dimiliki Ratu, Mia pun akhirnya dibebaskan dari kesalahannya tersebut. Melihat kecerdasan sang ratu yang sangat luar biasa, Mia pun sangat kagum dan ia menjulukinya sebagai ratu terbaik. Keesokan harinya saat datang ke sekolah, di sana terlihat beberapa anak kecil sedang menunggu dan meminta tanda tangan dari Mia. Mia pun merasa sangat senang melihat hal itu, karena selama ini ia yang selalu dibully dan tidak diperdulikan, sekarang menjadi pusat perhatian. Bahkan Lina yang selama ini selalu menjadi garis depan geng pembuli, sekarang pura-pura baik pada Mia untuk sekedar pansos. Setelah itu, Josh yang selama ini disukainya tiba-tiba mengajaknya ke sebuah pesta pantai dan Mia pun tanpa berpikir panjang langsung setuju. Dan dengan hal itu, Mia pun terpaksa membatalkan janjinya untuk datang ke festival musik pada Michael. Di sini Michael pun sempat kecewa pada Mia yang lebih memilih Josh, padahal dia lebih dulu berjanji dengannya. Sesampainya di rumah, ibunya memperingatkan Mia bahwa selama ini Josh tidak pernah memperdulikan Mia sebelum dia tahu kalau Mia adalah seorang permaisuri. Namun mendengar hal itu, ia sama sekali tidak peduli dengan nasihat ibunya. Singkat cerita, pesta pantai pun dimulai. Awalnya pesta tersebut berjalan dengan lancar, sampai beberapa jam kemudian tiba-tiba beberapa wartawan menaiki helikopter mencari Mia. Melihat hal tersebut, Mia dan Josh pun mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Dan di sana, si brengsek Josh pun mencoba untuk menciumnya. Namun, Mia yang masih sangat polos menghentikan hal itu karena dia merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa. Lalu saat para wartawan datang mendekati mereka, Josh memanfaatkan hal tersebut dengan cara mencium paksa Mia agar dia bisa terkenal. Tak hanya itu, geng Lana juga mengganti pakaian Mia. Lalu setelah itu mereka memanggil wartawan untuk meliputnya. Para wartawan pun sontak langsung mengambil foto Mia yang hanya memakai handuk. Dan hal itu tentu akan menjadi sebuah berita viral di media sosial. Setelah kejadian memalukan itu, Mia pun pulang ke rumah dan dia menangis di pelukan sang ibu. Lalu keesokan harinya, berita Mia pun viral kemana-mana. Dan Ratu Clarice marah pada Mia. Di sini Mia pun lalu meminta maaf dan mengatakan kalau ia benar-benar tidak pantas untuk menjadi seorang permaisuri. Namun ternyata Ratu masih memberikannya satu kesempatan dan dia menyuruh Mia untuk datang ke sebuah pesta yang sangat penting. Di mana di pesta tersebut Mia boleh mengajak siapapun temannya kecuali Josh. Setelah Mia pergi, di sana Joe menjelaskan pada Ratu bahwa kondisi Mia saat ini masih remaja. Dan sehari-hari ia juga terbiasa dibesarkan sebagai orang biasa. Jadi Mia masih perlu banyak waktu untuk menyesuaikan. Sesampainya di sekolah, Mia meminta maaf pada Lily karena beberapa waktu terakhir dia berubah dan sikapnya tidak seperti biasa. Akhirnya setelah mengungkapkan unek-unek masing-masing, mereka berdua pun kini berbaikan. Saat pelajaran olahraga dengan wajah tanpa dosa, Josh kini malah kembali membuli Mia. Namun di sini, ia pun memukul bola itu dengan tepat sehingga Mia bisa memenangkan permainan itu. Saat pulang sekolah, tiba-tiba datang Michael mengantarkan mobil Mia yang sudah diperbaiki. Pada saat itu, Mia pun meminta maaf karena dia tidak datang ke acara musik Michael sebelumnya. Dan sebagai gantinya, Mia pun akan mengajak Michael ke sebuah pesta yang diadakan oleh Ratu. Namun, Michael yang masih sakit hati pun menolak dan dia malah menyarankan untuk membawa Josh.
Keesokan harinya di sekolah, Mia terlihat sedang memakan sebuah es krim dengan teman pria culunnya. Lalu tiba-tiba, pada saat itu Lana kembali membulinya. Mendengar bulian itu, kini Mia tidak mau tinggal diam. Ia pun menumpahkan es krimnya pada baju Lana, lalu kemudian mempermalukannya di depan semua orang. Setelah itu, Ratu kembali menemui Mia dan meminta maaf kalau selama ini ia mendidiknya terlalu keras. Ratu juga menyuruh Mia untuk berpidato dan memperkenalkan statusnya nanti saat pesta. Setelah itu, Ratu kemudian memberikan sebuah buku diari di mana almarhum ayahnya ingin memberikan buku itu pada Mia saat ia berusia 16 tahun. Namun karena takut mengecewakan Ratu dan semua tamu undangan karena pidatonya, Mia pun memutuskan untuk kabur ke Colorado. Ia juga merasa kalau tanggung jawab yang diberikan terlalu berat, sehingga ia tidak akan sanggup untuk mengembannya. Setelah selesai berkemas, sebelum pergi, Mia pun sempat membaca surat dalam buku diari milik ayahnya. Di sana, ayahnya pun mengatakan tentang sebuah keberanian yang harus dimiliki oleh anggota kerajaan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini sang ayah sangat menyayangi istrinya dan juga Mia. Akhirnya, setelah membaca surat tersebut, Mia pun kini berubah pikiran dan memutuskan untuk datang ke pesta tersebut. Pada malam itu, Mia pun berangkat ke pesta sendirian karena ia sebelumnya berpesan pada Ratu akan pergi sendiri ke pesta tersebut, sehingga tidak ada jemputan dari kerajaan. Di tengah perjalanan, ia pun terjebak macet dan diguyur hujan. Sementara pada saat itu, Michael sendiri terlihat sedang memesan sebuah pizza yang bertuliskan kata maaf di tengahnya. Dan ternyata pada saat itu, Michael memutuskan untuk datang ke pesta tersebut setelah melihat perjuangan Mia yang meminta maaf dengan tulus. Di lain sisi, saat ini Mia hampir menyerah. Namun tiba-tiba Joe datang dengan mobil limousinnya. Pada saat itu, Ratu yang sudah lama menunggu Mia tak datang-datang langsung memulai pidatonya. Dan di tengah pidato tersebut, Ratu pun sempat terkejut melihat Mia yang datang dengan keadaan basah kuyup. Kini saatnya Mia berpidato. Ia pun sempat terbata-bata dan tidak tahu mau mengucapkan apa. Namun tak lama kemudian, ia pun teringat dengan surat yang ditulis oleh mendiang ayahnya. Dan ia pun akhirnya berpidato dengan lancar yang membuat semua orang kagum. Pidato itu pun ditutup dengan Mia yang memperkenalkan dirinya sebagai permaisuri baru dari Genovia. Para tamu undangan pun bertepuk tangan menyambut sang permaisuri. Setelah itu, ia kemudian dinobatkan sebagai permaisuri. Kemudian, ia juga dipakaikan gaun yang sangat mewah. Mia pun lalu berdansa dengan Michael. Dan setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah ruangan, menyatakan cinta dan saling berciuman. Film pun ditutup dengan Mia yang sedang berada di sebuah pesawat untuk pergi ke Genovia dan mengambil alih tanggung jawab sebagai permaisuri kerajaan. Lalu setelah itu, film ini pun selesai. Nah, itulah dia teman-teman alur cerita film The Princess Diaries. Sebagai informasi, film ini ada lanjutannya, The Princess Diaries 2. Nah, kalau kalian penasaran dan ingin Mimin bikin alur cerita film The Princess Diaries 2, dan nanti kalau banyak yang request, Mimin bakal buatkan season keduanya.